Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan protokoler kesehatan. Perkenalkan, nama saya Gregoria Debota dari kelas Agribisnis 3, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan, yaitu dasar-dasar perlindungan tanaman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hawar daun yang menyerang tanaman tomat dengan mekanisme segitiga penyakit, segi 4 penyakit, dan segi 5 penyakit yang terjadi di dalamnya. Berkaitan dengan materi yang sudah diberikan, maka saya akan langsung menjelaskan tentang penyakit hawar daun pada tanaman dan mekanisme segitiga penyakit, segi 4 penyakit, dan segi 5 penyakit. Pada video ini saya sertakan juga dengan gejala-gejala yang timbul akibat penyakit hawar daun ini. Sebelumnya, kita tahu betapa pentingnya tomat dalam kehidupan kita di berbagai bidang, di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi dan juga bidang-bidang lainnya. Tomat dengan nama latin Lycopersicon esculentum L merupakan tanaman asli dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tanaman ini idealnya ditanam pada kisaran suhu 20 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius dengan curah hujan sekitar 750 sampai 1250 mg per tahun. Secara umum, tomat dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 sampai 1500 mili. Namun dalam perjalanan, tomat juga mengalami berbagai kendala, misalnya berbagai penyakit-penyakit yang dapat menyerang. Salah satu contohnya adalah penyakit hawar daun yang dibahas ini. Penyakit hawar daun yang menyerang tanaman tomat adalah salah satu penyakit yang menyerang pada daun tomat yang mengakibatkan proses fotosintesis tidak berjalan dengan baik, sehingga daun membusuk dan akhirnya tanaman tomat mati. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Phytospora infestans sebagai patogen yang menyerang tubuh inang tanaman tomat. Penyakit hawar daun sangat merusak dan sulit dikendalikan karena Phytospora infestans merupakan jamur patogen yang memiliki patogenisitas beragam. Pada umumnya, patogen ini berkembang biak secara aseksual dengan zoospora, tetapi dapat juga berkembang biak secara seksual dengan oospora. Jamur ini tumbuh pada lingkungan yang lembab dan suhu udaranya sekitar 20 derajat Celcius. Nah, pada penjelasan sebelumnya kita dapat menyimpulkan tentang bagaimana mekanisme segitiga penyakit yang terjadi di dalam penyakit hawar daun ini, di mana tanaman tomat sebagai tubuh inang, lalu patogennya adalah jamur Phytospora infestans dan juga lingkungannya, di mana lingkungannya harus lembab dan suhu udaranya sekitar 20 derajat Celcius. Kita lanjut pada mekanisme segi 4 penyakit, di mana segi 4 penyakit ditambahkan juga manusia sebagai salah satu faktor pendukung tumbuh dan timbulnya penyakit ini. Pada mekanisme segi 4 penyakit, manusia juga berperan dalam proses timbulnya jamur ini. Pestisida yang digunakan oleh manusia yang melebihi dosis normal mengakibatkan patogen jamur Phytospora infestans berkembang dengan cepat. Itu merupakan mekanisme segi 4 penyakit. Lalu kita masuk pada segi 5 penyakit, di mana waktu juga menjadi faktornya. Pada segi 5 penyakit, di mana waktu juga menjadi faktor pendukung tumbuh dan berkembangnya patogen ini pada inang tanaman tomat.
Jamur Phytophthora infestans cenderung berkembang pesat saat musim penghujan di mana intensitas serangannya tinggi, yaitu antara bulan Oktober sampai bulan Februari. Itu merupakan beberapa mekanisme penyakitnya. Lalu kita masuk pada gejala-gejalanya. Gejala yang timbul akibat penyakit ini yang pertama yaitu timbulnya daun yang terserang akan timbul berwarna coklat hingga hitam. Awalnya pada sisi daun, ujung daun hanya tampak beberapa milimeter saja, namun akhirnya meluas ke seluruh bagian daun hingga tangkai daun. Penyakit tomat busuk daun ini menyerang pangkal daun, menimbulkan bercak berwarna hijau hingga coklat dan berair. Itu dapat dilihat pada gambar. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat.